Video yang tepat nih, karena di video ini gue bakal bahas tentang satu konsep namanya lifelong learning atau belajar buat seumur hidup. Kalau perlu didefinisiin, lifelong learning ini adalah proses belajar yang selalu berlanjut dan dilakukan karena keinginan serta motivasi dari diri sendiri. Jadi, proses belajarnya bahkan bisa berlanjut di luar sekolah ataupun perkuliahan. Ya ibaratnya gini, lo mau belajar soal dunia marketing karena ya emang lo pengen bangun bisnis lo sendiri gitu. Nah, kalau alasan lo mau belajar itu asalnya adalah dari diri sendiri, kemungkinan besar lo bakal jadi lebih semangat dan termotivasi buat ngejalaninnya. Karena ya dari diri lo, buat diri lo juga gitu. Menurut konsep lifelong learning ini juga, manusia tuh pada dasarnya emang punya keinginan yang kuat banget, bahkan buat explore, belajar, dan berkembang. Semua itu dilakuin biar kita bisa ningkatin kualitas hidup kita jadi lebih baik lagi. Selain itu, konsep ini juga ngebuat kita meningkatkan kepercayaan diri. Karena ya kita naruh perhatian pada diri kita sendiri dan tujuan yang kita punya. Nah, percaya atau enggak, lifelong learning ini bisa banget dimiliki oleh semua orang juga. Nah, di sini nih gue mau ngebahas 5 cara buat ngebangun motivasi lifelong learning yang bisa lo mulai pelajari biar semangat belajar lo makin gede. Pertama, semuanya ya dimulai dari mengenali diri lo sendiri, termasuk apa yang lo sukain dan apa yang jadi tujuan lo di hidup ini. Lifelong learning di sini ini soal diri lo dan apa yang lo mau, bukan kemauan orang lain atau lingkungan di sekitar lo gitu. Kalau tujuan lo misal di karir saat ini adalah buat naik jabatan, maka apa yang lo capai idealnya mengarah ke pergerakan karir. Kalau lo udah punya gambaran apa yang lo suka dan mau lo capai gitu, lo bisa susun itu jadi goal yang lebih detail. Nah, salah satunya pakai metode namanya SMART Goals. SMART itu akronim buat penyusunan tujuan. Idealnya, tujuan yang lo susun itu perlu buat jelas dan spesifik. Bisa lo ukur keberhasilannya, bisa lo capai dan emang realistis juga gitu buat lo capai. Terus juga ada deadline waktunya. Misalnya nih, karena lo punya keinginan buat bisa nguasain 3 bahasa, lo bisa tentuin bahasa apa yang sekiranya mau lo kuasain dan bahasa apa yang mau lo mulai. Goal SMART ini yang lo susun bisa jadi kayak, gue mau bisa belajar bahasa Korea biar bisa ngerti obrolan di drama Korea. Dan gue bakal nguasainnya dalam waktu 1 tahun. Nah, spesifik banget kan, jelas gitu apa tujuannya, waktunya kapan gitu. Goal yang jelas ngebantu lo jadi lebih termotivasi sama apa yang lo mau capai. Kayak punya panduan gitu, yang jelas, biar gimana caranya lo bisa mencapainya. Ketiga, setelah lo punya gambaran lebih lengkap soal diri dan goal apa yang mau lo capai, hal berikutnya adalah buat itu jadi daftar soal hal-hal apa yang mau lo pelajari atau bisa dilakuin. Misalnya tadi, lo mau karir lo bergerak di pekerjaan lo, dari staff di marketing, lo berharap buat jadi manajer di divisi marketing suatu hari nanti karena lo berpikir kalau produk di perusahaan itu bisa banget diberdayakan dengan marketing yang bagus. Nah dari sini lo bisa cari-cari tuh, bidang marketing apa sih yang bisa lo pelajarin lebih mendalam ilmunya. Digital marketing contohnya misal ya. Lo pelajarin nih dasar-dasarnya digital marketing, penggunaan media sosial dan tools yang ada di internet buat ngebantu marketing lo. Cara mengukur performanya gimana, sampai ke kemampuan-kemampuan yang ya sekiranya bisa menunjang, semacam copywriting, pembuatan konten marketing, hingga project management. Nah, semua yang gue jelasin tadi itu bisa lo pelajarin bareng sama 1% di Bootcamp Digital Marketing tanggal 15 Januari sampai 27 Februari 2022. Bootcamp ini bakal diisi sama Kak Evan, CEO 1%, dan Kak Yoga, Direktur Postmetric. Seluruh materi dan pembelajaran yang mereka susun ini berusaha buat nyalurin konsep lifelong learning ini. Karena selain penjabaran materi dan rangkumannya, lo juga bakal dikasih tim project bareng peserta lain biar lo makin paham sama apa yang lo pelajarin. Jadi kan enak ya, sambil belajar tuh sambil praktek juga gitu. Nah, poin tip project yang gue jelasin tadi tuh sebenarnya nggak cuman lo belajar sambil praktek gitu ya. Tapi ini juga berhubungan sama poin keempat dari apa yang mau gue jelasin, yaitu lingkungan yang ngedukung perkembangan lo. Nah, waktu lo dikelilingin sama orang-orang yang mendukung lo buat belajar, proses lifelong learning ini bakal lebih menyenangkan. Dengan dikelilingin sama orang-orang yang menginspirasi lo, itu juga bikin lo jadi termotivasi kan ya. Terakhir, integrasikan pembelajaran lo ini ke kehidupan sehari-hari lo. Hal yang gue sering dengar dari menti gue selama mentoring adalah kesulitan buat gimana sih caranya bisa belajar hal baru kalau lagi sibuk banget. Dan emang, lo bakal butuh waktu, usaha, dan refleksi buat nyusunnya. Makanya ya, coba cek lagi deh sama apa yang jadi tujuan lo di awal.
Kalau lo mau belajar bahasa baru, apakah belajar 2 jam sehari itu cocok sama keseharian lo? Atau mungkin 30 menit aja dulu ya, biar lebih realistis gitu. Atau kalau lo mau belajar digital marketing sama 1%, kira-kira cocok nggak sih sama agenda kesibukan lo? Kalau lo udah paham nih, apa aja keseharian lo, aktivitas lo, agenda lo gitu sehari-hari. Nah, lo tuh bakal lebih mudah gitu untuk nyusun pembelajaran lo pakai pertimbangan jadwal itu. Karena kemungkinan besar lo buat stick sama goalnya jadi lebih gede. Dan pastinya nih, jangan lupa, kalau belajar itu juga butuh have fun. Salah satu alasan orang bisa mempraktekkan lifelong learning di kehidupan mereka itu juga karena mereka senang belajar hal itu gitu. Jadi lo harus ingat lagi nih, kenapa menurut lo mempelajari hal itu tuh adalah aktivitas yang menyenangkan buat lo. Nah, bootcamp digital marketing juga mempertimbangkan hal ini nih, dan nyusun silabus pembelajarannya tuh biar ada elemen fun di dalamnya. Kayak salah satunya weekly challenge yang bakal